Halo guys, selamat bergabung kembali dengan kelas BI 411 Plant Specialized Metabolism. Kalau minggu lalu kita kuliah secara sinkron, minggu ini saya akan coba modul pelajaran secara asinkron. Artinya, Anda dapat menyaksikan video tanpa kemudian kita harus bertatap muka, dan selanjutnya nanti kita dapat menggunakan channel Teams ini untuk diskusi lebih lanjut, dan kemudian kita banyak bisa membahas hal-hal yang lain tanpa kemudian kalian harus memantengin laptop atau gadget kalian sepanjang 2 jam. Jangan lupa juga Anda dapat membaca referensi terkait dari buku-buku maupun paper-paper baru tentang topik hari ini, yaitu peran ekologis dan evolusi dari metabolit terspesialisasi pada tumbuhan. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa metabolisme pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Atau kita punya istilah yang lebih terkini atau lebih baru, yaitu metabolisme terspesialisasi. Metabolisme primer menghasilkan senyawa yang bersifat esensial pada tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang tentunya. Senyawa ini mencakup building blocks berupa gula, asam amino, asam nukleat, dan lemak. Selain itu, hormon dan beberapa jenis pigmen seperti klorofil juga digolongkan sebagai metabolit primer pada tumbuhan. Metabolit sekunder, atau yang di sini kita sebut sebagai metabolit terspesialisasi, merupakan senyawa yang banyak dihasilkan sebagai bagian dari proses adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Kita ketahui bahwa tumbuhan adalah makhluk yang sesil atau tidak dapat berpindah tempat. Berbeda dengan hewan, hewan dapat melakukan dua jenis respons ketika menghadapi cekaman, yaitu respons fight atau melawan, atau flight berpindah. Nah, tumbuhan karena dia tidak dapat berpindah, sehingga dia hanya dapat melakukan respon fight atau melawan supaya dapat tetap survive. Bentuk pertahanan tumbuhan mencakup pertahanan mekanik berupa duri misalnya, atau penebalan dinding sel, maupun dengan menghasilkan senyawa kimia yang disebut metabolit terspesialisasi. Beberapa jenis metabolit bersifat konstitutif atau selalu dihasilkan pada keseluruhan tahap perkembangan tumbuhan. Selain itu, juga metabolit terspesialisasi ini dapat bersifat inducible atau hanya dihasilkan atau aktif pada tahap perkembangan tertentu atau pada kondisi tumbuhan ketika mengalami stres. Dengan demikian, metabolit khusus atau metabolit terspesialisasi pada tumbuhan tentunya memiliki banyak peran ekologis. Di antaranya untuk pertahanan diri terhadap organisme herbivori seperti arthropoda, vertebrata, invertebrata, maupun patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Selain itu, senyawa-senyawa ini juga dapat membantu tumbuhan sebagai fungsi untuk kompetisi intra maupun intraspesifik. Contohnya adalah senyawa-senyawa alelopati. Selain untuk fungsi perlindungan, senyawa-senyawa terspesialisasi yang dihasilkan oleh tumbuhan juga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk memicu interaksi yang saling menguntungkan dengan organisme lain. Contohnya adalah peran senyawa khusus dalam menarik polinator misalnya, atau penyebar biji, atau oviposisi, maupun berbagai jenis interaksi lainnya dengan makro dan mikroorganisme. Keberagaman senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan juga memberikan dampak ekologis yang signifikan dan bermacam-macam. Dalam peran ekologis, fakta menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas interaksi tumbuhan dengan lingkungan di atas dan di bawah permukaan tanah. Kehadiran herbivori, tumbuhan lain, patogen, organisme menguntungkan, maupun microbiome yang terdapat pada bagian shoot dan root, ataupun kondisi stres lainnya telah memicu diversitas metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sebagai contoh di sini saya tunjukkan tumbuhan alfalfa menghasilkan variasi senyawa flavonoid dengan peran ekologis yang berbeda. Di bagian pucuk, tumbuhan ini menghasilkan senyawa medikarpin yang berperan sebagai perlindungan tumbuhan terhadap serangga. Namun, di organ akar, tumbuhan ini menghasilkan senyawa turunan flavonoid yang lain dalam bentuk abigenin.
Uniknya, senyawa di shoot berperan dalam perlindungan diri, namun senyawa di akar berperan dalam molekul sinyal untuk membentuk nodul akar sebagai bentuk interaksi mutualistik antara tumbuhan dengan bakteri penambat nitrogen. Bisa kita lihat di sini bahwa walaupun sama-sama turunan flavonoid, artinya prekursornya sama, namun kemudian karena fungsi ekologi yang berbeda, sehingga kemudian senyawa-senyawa yang dihasilkan didistribusikan di tempat atau jaringan atau organ spesifik yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Proses evolusi juga turut menentukan keberagaman dari metabolit terspesialisasi yang dihasilkan oleh tumbuhan. Organisme kompleks seperti tumbuhan tentunya memiliki genom dan regulasi yang sangat kompleks. Tidak heran jika kebanyakan studi pada tumbuhan difokuskan pada tumbuhan referensi seperti Arabidopsis thaliana, tembakau, tomat, padi, dan jagung. Tentunya, pemahaman yang mendalam tentang data molekuler terhadap diversitas spesies akan mendorong kemampuan dalam mendalami karakteristik senyawa yang dihasilkan oleh organisme. Sehingga nanti di kuliah ini juga kita akan melihat bagaimana pendekatan biologi molekuler dapat digunakan untuk mempelajari berbagai regulasi, kompleksitas, maupun berbagai senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sehingga adalah konsekuensi yang wajar jika organisme kompleks menghasilkan jenis senyawa dan jalur biosintesis dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan organisme bersel satu seperti bakteri maupun organisme sederhana seperti fungi. Nah, ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu, bagaimana kemudian di sel bersel satu seperti E. coli maupun di ragi menghasilkan jumlah senyawa yang jauh lebih kecil dibandingkan organisme kompleks seperti halnya di tumbuhan maupun di manusia. Nah, bagaimana sih kemudian kok bisa ya metabolit yang dihasilkan pada tumbuhan itu berbeda-beda, bahkan dalam satu spesies dengan varietas yang berbeda pun bisa saja menghasilkan jenis senyawa yang berbeda. Nah, tentunya proses ini terjadi karena adanya evolusi dalam jalur metabolisme tumbuhan. Nah, evolusi ini dapat diakibatkan oleh 3 hal, yaitu diversifikasi, kemudian pertahanan diri, serta faktor genetik maupun regulasi koordinasi antara gen yang terdapat dalam tumbuhan. Umumnya, diversifikasi atau evolusi jalur metabolisme baru diakibatkan oleh penggandaan atau proses duplikasi gen yang terlibat dalam enzim yang bersifat multifungsi yang dicirikan dengan spesifitas enzim substrat yang rendah. Biasanya kalau kita belajar tentang enzim, kita banyak didoktrin dengan dogma bahwa enzim itu membentuk ikatan spesifik dengan substrat. Jangan lupa pula bahwa beberapa enzim itu memiliki spesifitas enzim substrat yang rendah, sehingga kemudian ada beberapa substrat yang bisa berikatan dengan jenis enzim yang berbeda, sehingga menghasilkan produk-produk yang berbeda. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana kemudian proses evolusi jalur metabolisme baru pada tumbuhan yang berasal dari rekrutmen jalur baru dari metabolisme primer. Nah, gambar di samping kanan menunjukkan aktivitas novel pada metabolisme primer dan metabolisme terspesialisasi. Warna biru dan merah, tolong diperhatikan, masing-masing mewakili substrat dan produk. Nah, duplikasi gen enzim pada jalur metabolisme primer, jika ini dipertahankan artinya tidak dihilangkan, tidak dieliminasi, seringkali kemudian direkrut dalam metabolisme terspesialisasi. Namun demikian, diversifikasi yang banyak ditemui berasal dari duplikasi gen untuk enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme terspesialisasi. Hal ini terjadi karena enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme terspesialisasi memiliki laju retensi gen yang lebih tinggi setelah duplikasi dibandingkan dengan pada jalur metabolisme primer.
Nah, enzim yang dihasilkan pun menunjukkan aktivitas yang lebih beragam. Contoh misalnya di sini pada kondisi duplikasi gen pada jalur metabolisme terspesialisasi, enzim tersebut kemudian tetap dapat menghasilkan produk yang sama, kemudian tentunya juga dia bisa menghasilkan produk yang berbeda. Gen yang mengalami duplikasi kemungkinan dapat juga mengalami eliminasi dari genom atau prosesnya disebut dengan pseudogenisasi. Hal ini tentunya karena biasanya duplikasi itu merupakan salah satu contoh mutasi dan ada regulasi dalam organisme yang kemudian melihat apakah mutasi ini dapat dieliminasi atau tidak. Nah, namun ketika novel genetic material yang bertahan atau dipertahankan setelah proses duplikasi, ini kemudian dapat menghasilkan yang disebut dengan subfungsionalisasi dan atau neofungsionalisasi yang selanjutnya dapat menghasilkan aktivitas enzim yang baru di dalam sel. Nah, coba kita lihat apa sih perbedaan dari subfungsionalisasi dan neofungsionalisasi. Tentunya ada kata depan yang agak berbeda yaitu sub dan neo. Nah, kalau kondisi subfungsionalisasi, hal ini merujuk pada mutasi, tolong perhatikan, yang mengakibatkan fungsi yang berbeda dari tiap kopi gen yang dihasilkan. Tentunya tadi kita lihat di situ bahwa ada proses duplikasi gen. Kalau proses duplikasi gen tentunya dia menghasilkan 2 kopi gen, ya. Kalau hanya duplikasi, dia menghasilkan 2 kopi gen yang identik dengan gen tetuanya. Nah, kalau subfungsionalisasi, kemudian proses duplikasi dilanjutkan dengan mutasi sehingga kedua kopi gen yang dihasilkan itu berbeda sama sekali dengan tetuanya. Artinya, supaya fungsi dari gen tetuanya atau gen parentalnya tetap bertahan, kedua kopi gen ini dibutuhkan secara bersamaan. Oke. Nah, bedanya dengan neofungsionalisasi. Nah, kalau neofungsionalisasi, kalau kita lihat setelah duplikasi, kemudian satu kopi gen tetap mempertahankan fungsi dari gen tetuanya, sementara satu kopi gen lainnya menghasilkan fungsi yang baru. Kita lihat contoh kasus neofungsionalisasi dulu. Nah, ini contoh neofungsionalisasi, bagaimana kemudian rekrutmen metabolit terspesialisasi dari metabolisme primer. Jadi pada kasus biosintesis senyawa indol di jagung. Di sini terlihat bahwa proses duplikasi gen tetap mempertahankan satu kopi gen yang terlibat dalam produksi senyawa indol atau produksi senyawa triptofan, ya. Namun di sini juga proses ini menghasilkan kopi gen dengan fungsi yang baru. Misalnya di sini dia menghasilkan gen BX1 atau benzoxacin 1 yang terlibat dalam tahap awal biosintesis dimboa atau senyawa benzoxacinoid. Senyawa ini merupakan senyawa insektisida yang sangat powerful yang akan diaktifasi pada tanaman jagung oleh glikosidase ketika ada serangan serangga. Tadi neofungsionalisasi, sekarang kita bahas tentang subfungsionalisasi. Contoh subfungsionalisasi adalah pada kasus produksi senyawa pirolisidin alkaloid, jadi senyawa yang bersifat toksik untuk banyak serangga di tumbuhan Senecio. Tumbuhan Senecio ini adalah spesies dari famili Astraceae. Nah, senyawa turunan pirolisina alkaloid ini dihasilkan dari ekspresi gen HSS atau homosperamidin sintase. Jadi kalau homosperamidin sintase artinya enzim ini berperan untuk sintesis homosperamidin yang selanjutnya nanti kemudian mengalami proses diversifikasi menghasilkan beberapa turunan senyawa alkaloid. Nah, gen HSS ini diketahui berasal dari evolusi berupa duplikasi gen DHS atau deoksihipusin sintase. Gen DHS sendiri terlibat dalam jalur metabolisme primer. Nah, kita lihat di sini di gambar sebelah kanan bahwa gen DHS kemudian mengkatalisis reaksi dari lisin menghasilkan
kemudian deoksihipusin, dan seterusnya menghasilkan protein regulator berupa faktor inisiasi translasi 5A. Nah, duplikasi gen DHS ini kemudian menghasilkan subfungsionalisasi, di mana kemudian menghasilkan gen atau kopi gen dengan fungsi yang baru, dalam hal ini gen HSS yang terlibat dalam biosintesis metabolit terspesialisasi, yaitu senyawa-senyawa turunan dari piroxidin alkaloid. Uji yang dilakukan kemudian untuk melihat bagaimana pola ekspresi dari gen DHS dengan menggunakan RNA blood analysis dengan reverse transcript polymerase serta teknik imunolokalisasi menunjukkan bahwa gen DHS secara konstitutif diekspresikan baik di bagian shoot maupun root dari tumbuhan Senecio. Sedangkan gen HSS ini spesifik hanya terekspresi di jaringan akar, terutama pada jaringan endodermis dan jaringan korteks yang berbatasan dengan jaringan phloem. Nah, di paper ini juga dia coba melihat pola ekspresi dari gen DHS, tapi kemudian tidak didapatkan pola ekspresi atau misalnya lokalisasi spesifik pada gen DHS. Nah, pola ekspresi yang berbeda yang ditunjukkan oleh HSS dari tetuanya dalam hal ini DHS menunjukkan bahwa HSS kemungkinan mengalami adaptasi terkait kebutuhan spesifik dalam biosintesis senyawa piroxidin alkaloid. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa proses evolusi jalur metabolisme yang kaitannya dan kemudian dengan proses diversifikasi ternyata tidak hanya berdampak pada produk yang dihasilkan, tapi juga berdampak pada lokalisasi atau kemudian terkait dengan misalnya tempat dia diekspresikan, tempat gen itu diekspresikan, atau kemudian tempat produk itu disintesis maupun kemudian nantinya apakah produk tersebut disintesis sekaligus diakumulasi di tempat yang sama atau disintesis dan diakumulasi di tempat yang berbeda. Oke, jadi mungkin bisa dimengerti ya bahwa dari sini terlihat diversifikasi metabolit itu dapat dihasilkan melalui duplikasi gen yang selanjutnya mengalami proses neo atau subfungsionalisasi dengan cara menghasilkan enzim dengan aktivitas baru dan atau spesifitas substrat enzim yang berbeda. Pada kondisi lain, mungkin saya tidak jelaskan di sini, di kesempatan lain saya akan juga menjelaskan bagaimana kompartmentalisasi enzim atau perubahan lokalisasi enzim pada kompartemen subseluler yang baru memungkinkan enzim tersebut bereaksi dengan substrat yang baru. Nah, baik neo dan subfungsionalisasi ini kemudian mengubah pola ekspresi dari suatu gen sehingga berdampak pada diversifikasi senyawa yang dihasilkan pada tumbuhan tersebut. Nah, demikian sesi kuliah kita hari ini. Selanjutnya minggu depan saya akan menjelaskan lebih dalam bagaimana proses evolusi dalam diversifikasi senyawa terspesialisasi pada tumbuhan, termasuk bagaimana pengaruh self-defense atau proteksi diri tumbuhan, serta regulasi gen pada tumbuhan kaitannya dengan produksi metabolit terspesialisasi. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di sesi video selanjutnya. Banyak hal-hal menarik nanti yang kemudian bisa kita pelajari dalam mata kuliah Plant Specialized Metabolism. Ciao!